Erick Thohir bongkar fakta mengejutkan. Timnas Indonesia butuh 800 miliar per tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Heboh. Jersey baru Timnas Indonesia diketahui, tapi kapan bisa dipakai? Ini alasan mengejutkan di balik keterlambatannya. Drama Persija Jakarta. Kapten dan wakil kapten dilepas ke Timnas, misteri besar di balik pengganti Hubner dan amat terungkap. Ramadan Sananta siap menyambar kesempatan emas di Timnas. Simak komentar menggugah semangatnya usai dipanggil kembali. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Erick Thohir bongkar fakta mengejutkan. Timnas Indonesia butuh 800 miliar per tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia memerlukan dana sebesar 800 miliar setiap tahunnya untuk berbagai keperluan. Pernyataan ini menandakan betapa seriusnya federasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Timnas Indonesia di pentas sepak bola internasional. Erick Thohir menjelaskan bahwa jumlah dana yang besar ini diperlukan untuk mendukung persiapan Timnas agar dapat bersaing secara global. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 23 Agustus 2024, Erick Thohir menjelaskan bahwa anggaran sebesar 500 hingga 800 miliar per tahun diperlukan untuk memastikan Timnas Indonesia dapat tampil kompetitif di tingkat dunia. Angka tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan persiapan tim, termasuk pelatihan, peralatan, dan keperluan lainnya. Namun Erick menegaskan bahwa dana sebesar 800 miliar tersebut khusus untuk kebutuhan Timnas Indonesia saja dan tidak termasuk anggaran untuk liga domestik. Timnas Indonesia saat ini bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam fase ini, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan bersaing di grup C melawan Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Cina. Dengan tantangan yang cukup berat di depan mata, Erick Thohir menekankan pentingnya dukungan dana yang memadai untuk mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menyatakan bahwa PSSI berkomitmen untuk mengelola keuangan Timnas secara profesional dan mandiri. Ia menambahkan bahwa PSSI tidak akan sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan sebesar 120 miliar untuk persiapan pemusatan latihan Timnas U17, U20, Putri, Senior, dan lainnya, Erick Thohir mengakui bahwa masih diperlukan dukungan dari sektor swasta. PSSI membuka kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang dapat memberikan sponsor dalam skala yang lebih besar. Dengan begitu, federasi dapat memastikan berbagai program dan kegiatan Timnas berjalan dengan maksimal. Erick Thohir menekankan bahwa komitmen PSSI adalah untuk menciptakan kemandirian dalam pengelolaan keuangan Timnas, serta memastikan bahwa Timnas tidak hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah semata. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI terus mencari berbagai sumber pendanaan dan berupaya menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang bisa membantu dalam pembiayaan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di kancah sepak bola internasional. Heboh. Jersey baru Timnas Indonesia diketahui, tapi kapan bisa dipakai? Ini alasan mengejutkan di balik keterlambatannya. PSSI dan Earthpo siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia dengan meluncurkan desain jersey terbaru untuk Timnas Indonesia. Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia GSI Marshall Masita mengonfirmasi berita ini langsung kepada awak media. Menurut Marshall, desain untuk jersey terbaru Timnas Indonesia telah siap, namun peluncuran seragam ini masih menunggu beberapa proses finalisasi. Jersey terbaru ini akan menjadi tambahan untuk koleksi seragam Timnas Indonesia yang saat ini hanya memiliki dua pilihan dari Earthpo, merah untuk pertandingan kandang dan putih untuk pertandingan tandang.
Jersey merah dan putih ini telah digunakan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam pada fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Marshall Masita menjelaskan bahwa saat ini peluncuran jersey ketiga Timnas Indonesia masih dalam tahap pembahasan internal. Pihaknya belum bisa memastikan kapan jersey ini akan diperkenalkan kepada publik karena masih menunggu persetujuan akhir dari PSSI dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses approval dari PSSI dan pihak terkait lainnya masih berlangsung, ujar Marshall. Dia menambahkan bahwa pembuatan jersey ketiga ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Marshall mengungkapkan keinginan untuk menghindari situasi serupa seperti peluncuran jersey kandang dan tandang sebelumnya yang sempat mendapatkan kritik dari publik karena desainnya dianggap terlalu simpel. Kami tidak ingin terburu-buru karena tidak ada urgensi mendesak, jelas Marshall. Sepertinya peluncuran jersey ketiga ini kemungkinan besar baru akan dilakukan tahun depan. Marshall mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan kualitas terbaik untuk para supporter dan prosesnya masih dalam tahap penggodokan antara PSSI, Erspo, dan tim kepelatihan. Saat ini kami sudah memiliki jersey kandang dan tandang, namun jersey ketiga dan keempat masih dalam proses, tambah Marshall. Akibat keterlambatan ini dipastikan bahwa jersey terbaru Timnas Indonesia tidak akan terlihat dalam pertandingan melawan Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 September 2024. Marshall mengungkapkan bahwa jersey terbaru belum dapat digunakan karena proses peluncurannya belum selesai. Jersey baru tidak akan digunakan dalam pertandingan melawan Australia. Mungkin akan terlihat dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, tutup Marshall. Drama Persija Jakarta. Kapten dan wakil kapten dilepas ke timnas, misteri besar di balik pengganti Hubner dan Amat terungkap. Persija Jakarta baru-baru ini mengumumkan kabar yang mengejutkan. Dua bek tengah andalan mereka, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pelatih Persija, Carlos Pena, dalam konferensi pers yang berlangsung setelah pertandingan melawan Persis Solo pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Selain dua bek tengah, Pena juga mengonfirmasi bahwa satu pemain lain dari timnya, Witan Sulaiman yang berposisi sebagai winger, juga dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Pena mengungkapkan rasa bangganya terhadap ketiga pemain tersebut dan berharap mereka dapat tampil maksimal di level internasional serta kembali ke Persija dalam kondisi sehat dan tanpa cedera. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang merupakan kapten dan wakil kapten Persija untuk musim 2024-2025 akan meninggalkan tim untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam dua pertandingan penting. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada bulan September ini. Kepergian kedua bek tengah ini menjadi solusi yang logis bagi pelatih Timnas, Shin Tae-yong, untuk mengatasi masalah kekurangan pilihan di lini pertahanan. Dengan absennya Justin Hubner yang harus menjalani sanksi satu laga akibat akumulasi kartu kuning dan cedera yang dialami Jordi Amat, kehadiran Ridho dan Ferrari diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Shin Tae-yong juga mengonfirmasi bahwa Jordi Amat mengalami cedera yang membutuhkan istirahat selama 4 pekan, sehingga ia tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang. Shin Tae-yong menambahkan bahwa meskipun persiapan timnya berjalan dengan baik, adanya masalah dengan kondisi fisik Jordi Amat memaksa tim untuk mencari pengganti yang tepat. Ferrari meskipun baru mencatatkan 1 caps bersama timnas senior, seringkali dipanggil dalam 3 laga terakhir meski hanya duduk di bangku cadangan. Menurut kabar terbaru, Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil total 26 pemain untuk perhelatan kali ini. Terdiri dari 12 pemain dari Liga 1 dan 14 pemain yang bermain di luar negeri. Keputusan ini tentunya menambah ketegangan dan antusiasme menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia.
Ramadan Sananta siap menyambar kesempatan emas di Timnas. Simak komentar menggugah semangatnya usai dipanggil kembali. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta baru-baru ini menegaskan kesiapan dan semangatnya setelah mendapatkan panggilan kembali untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah pertandingan Liga 1 2024-2025 pekan ketiga di mana Persis Solo menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Dalam pertandingan tersebut, Persis Solo harus menelan kekalahan 1-2 dari Persija, namun Sananta tetap menatap ke depan dengan penuh optimisme. Ramadan Sananta, mantan pemain PSM Makassar, mengungkapkan kebahagiaannya karena kembali terpilih untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengonfirmasi bahwa kabar panggilan tersebut benar adanya dan mengungkapkan rasa senangnya bisa mendapatkan kesempatan ini lagi. Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong akan segera memulai perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama tim Garuda akan dilaksanakan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Setelah itu mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Dengan kembali dipanggil, Ramadan Sananta merasa sangat bersemangat dan siap bersaing di lini depan Timnas. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Terakhir kali Sananta memperkuat Timnas adalah saat pertandingan melawan Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi pada 26 Maret 2024. Sayangnya dalam pertandingan melawan Filipina dan Irak pada bulan Juni lalu, nama Sananta tidak masuk dalam daftar pemain. Sananta mengakui bahwa persaingan di lini depan Timnas Indonesia kini semakin ketat dengan kehadiran pemain-pemain baru, termasuk Ragnar Oratmangun, seorang pemain naturalisasi yang memperkuat persaingan di posisi penyerang. Sananta yang sebelumnya juga bersaing dengan Rafael Struijk dan Dimas Drajat mengakui bahwa tantangan ini tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, dia merasa termotivasi untuk bekerja keras dan membuktikan kemampuannya di skuad Garuda. Para pemain domestik yang dipanggil ke Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024 sebelum berangkat menuju Arab Saudi pada 1 September 2024 untuk memulai perjuangan mereka. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri akan langsung bergabung dengan tim dari negara tempat mereka berkompetisi. Sananta bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama.